Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk kita dapat masuk di dalam ibadah doa penyembahan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar kiranya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup melawat kita pada malam hari ini dan mengubahkan kehidupan kita melalui penyembahan kita, melalui firman Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri bersama. Kita akan serahkan ibadah doa penyembahan kita pada malam hari ini ke dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Allah yang baik. Pada malam hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, kesempatan yang baru untuk kami dapat kembali datang masuk dalam ibadah doa penyembahan pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan biar kiranya Engkau yang melayakkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami mau meletakkan seluruh kehidupan kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan dan mengakui seluruh dosa pelanggaran kami, ketidakbenaran kami, kejahatan kami Tuhan. Dan kami mohon biar kiranya Tuhan sendiri yang menyucikan, menguduskan dengan kuasa darah anak domba, membuat kami layak dan berkenan untuk masuk dalam hadirat-Mu untuk menyembah Engkau Allah yang kudus dan memanjatkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mohon biar kiranya urapan Roh Kudus mengurapi kami semua, baik kami yang di gereja ini maupun jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Biar kiranya Engkau yang mengurapi dengan satu roh, karena kami tahu Tuhan di dalam Roh-Mu lah kami dapat menyembah Engkau dalam kekudusan, dan kami dapat menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, Raja segala Raja. Terima kasih Bapak, terima kasih segala pekerjaan kuasa iblis setan yang ingin mengganggu konsentrasi kami, yang ingin mengganggu ibadah kami pada malam hari ini. Kami bersatu hati, kami mau tolak, kami mau usirkan, bahkan kami hancurkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar darah anak domba yang membungkus seluruh tubuh jiwa roh kami, hati pikiran kami ini Tuhan. Dan kami benar-benar mau menyenangkan hati-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami serahkan, kami mulai ibadah doa penyembahan ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau buka ibadah kita dengan sebuah pujian oleh kuasa darah-Mu. Biar saat kita masuk ke hadirat Tuhan pada malam hari ini kita membawa persembahan yang harum di hadapan Tuhan seluruh hidup kita. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Mari kita memujikan sekali lagi dari atas. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Yesus. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kuasa darah-Mu yang telah tebus hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang telah selamatkan kami. Haleluya, ku bersyukur.
kasih-Mu yang sempurna. Ku bersyukur buat pengorbanan-Mu yang telah selamatkan kami, yang telah angkat kami dari dosa. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kesabaran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang sempurna, yang Kau limpahkan dalam kami. Terima kasih Bapa, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Ku bersyukur, ku bersyukur buat korban-Mu. Ku bersyukur buat hidup-Mu Tuhan, yang Kau relakan bagi kami manusia berdosa. Terima kasih Bapa, Kau angkat kami dari maut, Kau selamatkan, Kau beri kami hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu Yesus Tuhan dan Raja kami. Glory, 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 Hosana. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami tidak akan pernah berhenti bersyukur Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti bersyukur karena Engkau Allah yang begitu baik, begitu mengasihi kami manusia berdosa Tuhan. Bahkan ketika kami masih jatuh bangun di dalam dosa, tetapi Engkau tetap memperhatikan kami, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap menunjukkan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang selalu menguatkan kami, selalu menghiburkan kami, yang selalu membuat kami terpesona Tuhan. Dan biar Tuhan hanya pujian penyembahan yang kami selalu mau berikan dalam kehidupan kami. Biar Tuhan kami mau selalu memberikan kehidupan kami yang utuh, yang seutuhnya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kekudusan-Mu Bapa terus ada di dalam kehidupan kami. Penghiburan-Mu Roh Kudus terus menyertai hari-hari kami. Mari saudara, saya ajak semua bangkit berdiri, kita akan pujikan sebuah pujian kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu
Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, glory, nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Sekali lagi kita memujikan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Katakan glory, glory, glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, glory, nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Katakan glory, 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 glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, glory, nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Katakan nyanyi Hosana,
Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Biar Engkau yang mendengar Tuhan setiap pujian penyembahan kami, sebab Engkau adalah Allah yang kudus selamanya Tuhan. Sebab Engkau adalah Raja segala raja yang layak menerima pujian penyembahan kami Tuhan. Bahkan Engkau adalah satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami yang layak kami tinggikan dan kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami juga mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan biar Roh Kudus sendiri yang memberikan hikmat, pengertian yang daripada Tuhan saja untuk kehidupan kami semua masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran-Mu inilah yang menjadikan kami menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali untuk masuk dalam ibadah kita. Mari kita mau melanjutkan apa yang sudah kita pelajari hari Minggu kemarin di dalam ibadah raya tentang buah roh, tentang karakter buah roh ya. Kalau kemarin hari Minggu kita belajar mengenai buah roh kasih, di mana kita harus hidup di dalam kasih Kristus. Kemudian kita harus saling mengasihi dengan segenap hati kita, dan kita harus melakukan segala sesuatu, pekerjaan kita, pelayanan kita, ibadah kita itu di dalam kasih. Kemudian kita juga belajar mengenai buah roh sukacita, di mana kita harus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Bukan di dalam dunia, bukan dengan hal-hal dunia, tetapi bersukacita, sukacita yang sejati itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Dan kita harus menjadi pembawa sukacita di dalam kebersamaan kita, di dalam komunitas kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kuliah kita, di dalam gereja bahkan. Ya, dan juga kita harus senantiasa mau bersukacita dalam masalah dan pencobaan. Karena di balik setiap masalah dan pencobaan ada janji Tuhan yang akan digenapi. Dan karena janji Tuhan digenapi, maka sudah selayaknya kita bersukacita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita juga belajar mengenai buah roh, damai sejahtera, di mana kita harus hidup damai sejahtera dengan Allah, karena kita dibenarkan berdasarkan iman kita, iman kepada Yesus Kristus. Kita menerima Dia sebagai juru selamat, kita menerima korban Kristus dalam diri kita. Dan dengan korban Kristus itu bukan hanya kita didamaikan dengan Allah, kita menerima damai sejahtera dari Allah, tetapi kita juga dapat hidup damai sejahtera dengan sesama kita, manusia. Ya, dan selain itu juga kita harus hidup damai sejahtera dengan diri sendiri, dengan ucapan syukur, dengan doa dan ucapan syukur kepada Allah. Ini yang hari Minggu lalu kita pelajari. Mari hari ini kita mau belajar satu buah roh lagi, yaitu buah roh kesabaran, saudara. Ya, buah roh kesabaran. Boleh sama-sama bersama saya katakan buah roh kesabaran. Ya, kita mau baca terlebih dahulu dalam 2 Korintus 6 ayat yang keempat. Apa yang bisa kita pelajari, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus dapat menghasilkan buah roh kesabaran ini. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, praktek sehari-hari yang harus kita lakukan. 2 Korintus pasal 6 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Ya, garis bawahi, kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran.
Jadi hal pertama yang harus kita lakukan sehingga hidup kita dapat menghasilkan buah roh kesabaran ini, yaitu kita harus mau belajar, tekun dan bersabar di dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ya, di dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, kita harus mau menjadi orang-orang yang sabar. Ya, seringkali saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita berhadapan dengan sebuah ujian, sebuah masalah, sebuah kesukaran yang menyesakkan kehidupan kita, yang mungkin secara daging kita akhirnya menjadi menderita, kita kemudian menjadi tidak sabar. Kita rasanya kepingin menyerah saja, kayaknya enak kalau menyerah gitu ya. Tidak jarang juga dari kita ketika kita menghadapi masalah pergumulan hidup yang menyesakkan kita, yang membuat kita menderita, kemudian kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi dalam hidupku? Tuhan ini enggak baik. Tuhan ini katanya maha pengasih, tapi engkau tidak mengasihi aku. Aku selalu diperhadapkan pada kesukaran, kesesakan, penderitaan ini. Ya, seringkali kita kemudian menyalahkan Tuhan. Dan tidak sedikit dari kita bahkan yang mengambil jalan-jalan pintas ketika kita harus diperhadapkan pada sesuatu yang kemudian membuat kita menderita, membuat kita sesak dalam kehidupan kita. Mengambil jalan pintas, kayaknya jalan pintas itu jalan yang paling enak, yang paling gampang buat kehidupan kita, saudara. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita harus menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jadi kalau kita sedang menghadapi sebuah ujian, sebuah masalah, sebuah pencobaan, pergumulan hidup, kita harus mau belajar untuk bersabar di dalam masalah-masalah tersebut. Kita harus mau belajar bersabar di dalam penderitaan-penderitaan tersebut. Meskipun tidak mengenakan buat daging, meskipun menyakitkan buat daging. Tetapi firman Tuhan jelas menulis bersabar, ya, menahan dengan penuh kesabaran. Bahkan tidak sedikit ketika kita melayani Tuhan, ketika kita beribadah, kita pun menjadi tidak sabar, ya. Contoh, kalau di gereja ini di Ebenezer kita masih pakai kursi kayu, ya. Bersyukur kita masih diberi kursi yang masih bisa kita duduki, meskipun itu kursi kayu. Sakit. Kalau duduknya cuma 5 menit, 10 menit gak apa-apa. 1 jam, dengar firman Tuhan 1 jam, 1 jam lebih mulai menderita. Mulai menderita, kemudian akhirnya wis gak sabar, aku tak pulang duluan, aku tak pindah gereja saja, aku tak gak gereja saja, saya online saja, karena online saya bisa duduk di sofa di rumah. Ini tidak sabar, saudara, tidak sabar di dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Ketika kita melayani Tuhan, ya. Demikian juga ketika kita melayani Tuhan, banyak sekali contoh-contoh, ya. Bahkan saya melihat banyak anak-anak muda yang sampai meninggalkan imannya, sampai meninggalkan Yesus hanya karena dia tidak sabar. Dalam hal apa? Dalam hal pasangan hidup. Tidak sedikit saudara, teman-teman saya yang dulu bersama saya ibadah anak sekolah minggu di gereja ini, mereka meninggalkan Yesus karena pasangan hidup. Kenapa? Mereka tidak sabar. Kamu ketemu keluarga, kamu kapan nikah? Udah umur sekian, udah umur 25 loh. Masa cewek belum menikah? Udah umur 30, masa cewek belum menikah? Menderita saudara. Jadi untuk orang tua yang anaknya sudah dewasa, belum menikah, jangan ditanya berkali-kali. Doakan saja. Karena ditanya itu menderita saudara. Buat orangnya menderita. Ya. Nah, karena tidak sabar dalam penderitaan itu, aku tak golek. Aku tak mencari, saya mencari saja yang lain. Oh ini ada yang ini gitu. Kemudian akhirnya
Daripada saya menderita diomongin terus sama keluarga, saya ditanya terus sama keluarga, yes ini saja. Ini artinya tidak sabar di dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Kalau kita mau menghasilkan buah roh kesabaran ini, kita harus mau belajar. Ketika kita menderita, ketika kita ada dalam kesesakan, ketika kita dalam kesukaran, dalam pelayanan, bahkan melayani itu sukar tidak? Sukar saudara. Melayani itu sukar. Yang melayani di mimbar ini, WL singer, pemain musik, penari, ya multimedia, sound system, pelayan praise and worship. Mereka sukar melayani ini, mereka harus ngulik lagu. Pelayan-pelayan ini sukar, mereka harus latihan, mengorbankan waktu, sukar. Tetapi kalau tidak mau sabar dalam kesukaran itu dalam pelayanan kita, maka kita tidak akan bisa menghasilkan buah roh kesabaran ini dalam hati kita, dalam hidup kita. Tapi kalau kita tetap dengan sabar, meskipun sukar, meskipun tidak enak, menderita, tapi dengan sabar kita terus lakukan, kita terus melayani, kita terus tekun, maka buah roh kesabaran itu akan mulai tumbuh dan akan mulai berbuah dengan lebat dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang pertama saudara, buah roh kesabaran, yaitu sabar dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Yang kedua, kita harus menanti janji Allah dengan sabar saudara. Kita harus mau menanti janji Allah dengan sabar. Ya, coba kita baca dulu ayatnya, Ibrani 6 ayat 13 sampai yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan pasal ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Allah bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15 perhatikan. Ketika Abraham sudah mendengar janji Allah itu, perhatikan ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, janji Allah itu ya dan amin. Amin saudara. Janji Allah itu ya dan amin. Apalagi ketika Allah tadi bersumpah demi dirinya sendiri dan dia berjanji, maka tidak mungkin tidak ditepati. Segala janji Allah, semua janji Allah yang ada di Alkitab ini, semuanya pasti akan tergenapi. Pasti akan digenapi oleh Allah. Tetapi seringkali kita menjadi tidak sabar. Kenapa? Karena seringkali janji Allah itu digenapi tidak sesuai dengan waktunya kita. Saya berdoa, Tuhan tolong ini. Terus kemudian kita membaca Alkitab, kita membaca ayat, kita beribadah, janji Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Janji Allah menjawab, firman Tuhan menjawab doa kita yang merupakan janji Allah itu. Janji Allah itu dinyatakan melalui firman Tuhan. Kemudian kita nantikan, kapan Tuhan? Kita nantikan lagi minggu depan, kok belum saya terima Tuhan? Kita nantikan lagi minggu depan, kok belum saya terima? Kemudian akhirnya patah semangat. Padahal jelas kita yakin, kita percaya bahwa janji Allah adalah iya dan amin. Karena itu saudara, kita harus mau belajar untuk sabar menanti janji Allah. Seperti Abraham tadi, dia katakan Abraham menanti dengan sabar. Dan ketika Abraham menanti dengan sabar, dikatakan dengan jelas bahwa ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi kita harus dengan sabar menunggu waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita, saudara. Bukan waktunya kita.
Kita harus menunggu janji Tuhan itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita berpikir ini waktu yang terbaik, tetapi ternyata Tuhan bilang, no, ini bukan waktu yang terbaik bagimu. Waktu yang terbaik bagimu adalah ini. Nah, kita harus nunggu, ininya itu kita harus tunggu dengan sabar. Jangan kemudian kita menanti tapi dengan berkeluh kesah. Menanti janji Allah dengan bersungut-sungut. Itu gak akan menghasilkan buah roh kesabaran, saudara. Tapi saat kita menanti janji Allah, kita dengan sabar, maka buah roh kesabaran itu akan tumbuh. Akan semakin besar dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir. Kolose 3 ayat 13. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Ya, demikian firman Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang ketiga, saudara, sabar berarti dapat mengampuni. Sabar itu berarti dapat mengampuni. Jadi orang-orang yang dapat mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya, maka dia akan menjadi orang-orang yang dapat menghasilkan buah roh kesabaran. Kaitannya erat tuh, saudara, antara sabar dengan mengampuni. Ketika ada orang yang menyakiti diri kita, ketika ada orang yang melukai diri kita, maka pasti kita akan sulit mengampuni dia. Tetapi kalau ketika ada orang lain bersalah kepada kita, orang lain melukai diri kita, menyakiti diri kita, kemudian kita dengan sabar, kita tidak marah-marah, kita sabar, kita berdoa kepada Tuhan, kita mengampuni orang itu, maka hidup kita akan dapat menghasilkan buah roh kesabaran itu, saudara. Buah roh kesabaran itu akan bertumbuh dan bertumbuh. Ya. Jadi sabar itu artinya kita mau terus mengampuni orang yang berkali-kali salah. Sekali salah kita gampang ngampuninya, betul ya? Sekali salah kita ngampuni gampang. 2 kali salah yang sama, yang ngampuninya masih rada gampang. Kalau sudah 3 kali bersalah yang sama, melakukan kesalahan yang sama, kita ngampuninya rada abot. Udah lebih berat. 4 kali, 5 kali, wah kayaknya udah gak bisa ngampuni, saudara. Orang udah ngelakuin kesalahan 5 kali, kayaknya kita udah gak sabar, kita udah kepingin marah aja sama dia, kita udah kepingin, wah. Tetapi firman Tuhan katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Jadi kalau ada orang yang sekali menyakiti kita, melakukan kesalahan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan seterusnya, maka kita tetap harus sabar terhadap orang itu. Kita terus harus mau belajar mengampuni orang tersebut. Harus terus mau belajar mengampuni orang tersebut. Maka kesabaran yang kita lakukan di dalam pengampunan itu, itulah yang akan membuat buah roh kesabaran bertumbuh dalam kehidupan kita. Mari para pelayan bisa menyiapkan diri. Ya. Ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Buah roh kesabaran ini yang malam hari ini kita mau pelajari sama-sama. Ya, biar kehidupan kita menjadi orang-orang yang selalu dapat sabar dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Agar kehidupan kita dapat menjadi orang-orang yang menanti janji Allah dengan penuh kesabaran. Entah itu digenapinya besok,
entah itu lusa, entah itu minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi. Tetap janji Allah ya dan amin. Karena itu kita harus mau menanti dengan sabar. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus mau belajar untuk mengampuni. Terus mau belajar mengampuni. Dengan sabar kita mengampuni. Dengan sabar kita mengampuni sesama kita. Dengan sabar kita mau mengampuni sesama kita. Dengan sabar kita mau mengampuni sesama kita. Dan saya percaya kalau 3 hal ini, paling tidak 3 hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, terus bertekun dalam 3 hal ini, maka buah roh kesabaran itu akan semakin nyata, akan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan tolong saya untuk saya dapat menghasilkan buah roh kesabaran ini, maka ujiannya adalah saudara akan menerima penderitaan. Kita akan menerima kesesakan, kita akan menerima kesukaran. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita, yang mungkin akan melukai hati kita, yang mungkin akan melakukan kesalahan-kesalahan di depan kita. Tetapi ketika kita terus mau bersabar mengampuni, kita mau terus bersabar dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, masalah, pencobaan itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang Tuhan dapati, oh ya, ada buah kesabaran dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dapat mengambil tempat yang nyaman untuk kita kembali dapat memuji menyembah Tuhan. Kita gunakan waktu yang ada untuk kita masuk dalam penyembahan kita, lebih dalam lagi menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan biar hati kita terus dipenuhi Roh Kudus, dan Roh Kudus yang memberikan, menuntun kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kesabaran, menjadi orang-orang yang dapat menghasilkan buah roh kesabaran ini. Mari kita memujikan sebuah pujian, Kuduslah Tuhan. Biar kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, berhiaskan kekudusan pada malam hari ini. Kita mau katakan Dia adalah Allah yang kudus. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mau katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan
berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Sekali lagi kita mau katakan, kami mau datang Tuhan dalam hadirat-Mu pada malam hari ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu. Mari kita mau sembah Dia, saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau Allah yang layak kami sembah, hanya Kau Allah yang layak kami tinggikan. Kau Allah, Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama-Mu kudus, nama-Mu mulia. Kuduslah Kau Bapa, kuduslah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu dan menyembah.
Kau Allah yang agung, Kau Allah yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, 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 Hosana bagi Raja yang duduk di tahta. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, Hosana, haleluya. Termulialah Kau Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang agung, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya. 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 Biar segala yang bernafas memuji menyembah Kau Tuhan. Biar segala yang hidup menyembah Allah yang kudus, Gembala yang agung. Bersyukur ya Roh Kudus, ku bersyukur buat kasih setiamu. Kami sembah Kau sebab Kau Allah yang panjang sabar. Kami sembah Kau pemilik hidup kami. Kaulah penjuna. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Hosana, 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 haleluya, 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 Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah ingkar janji sedetik pun. Engkau tidak pernah ingkar janji sedetik pun Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah ketika kami menghadapi kehidupan kami, pencobaan hidup kami, masalah hidup kami dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran, kami mau terus belajar bersabar. Kami terus mau belajar menanti dengan sabar akan setiap janji-janji Tuhan. Kami mau terus belajar bersabar Tuhan dalam setiap penderitaan kami. Kami mau terus belajar bersabar Tuhan di dalam pengampunan kami, dalam mengampuni orang-orang lain Tuhan. Tolong kami ya Tuhan.
Karena kami tahu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau Tuhan tempat jawaban kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak akan pernah sendiri. Karena Engkau adalah Allah yang akan selalu menggendong kami. Dan itulah janji-Mu yang ya dan amin dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau terus belajar untuk bersabar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Mari saudara, kita mau pujikan sebuah pujian, janji-Mu seperti fajar. Kita mau pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dengan iman kita. Biar ini menjadi pengakuan dan doa kita pada malam hari di hadapan Tuhan. Doa bahwa kita mau menanti janji Tuhan dengan sabar di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Benar Yesus. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Amin, amin. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Sekali lagi, janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi, dan ku tahu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Itulah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Itulah pengakuan kami di hadapan-Mu bahwa janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar Tuhan. Karena itu Tuhan, kami yakin dan teguh bahwa kami akan belajar untuk bersabar di dalam menanti janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami terus mau menjadi orang-orang yang belajar sabar di dalam penderitaan kami, di dalam kesukaran kami, di dalam kesesakan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Kau adalah Allah yang akan menggendong kami. Kau yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau terus belajar bersabar dalam setiap penderitaan, kesesakan, kesukaran kami Tuhan. Bahkan ketika ada orang-orang yang menyakiti hati kami, ketika ada orang-orang yang melakukan kesalahan di hadapan kami Tuhan,
Kami mau belajar untuk bersabar mengampuni mereka Tuhan. Kami mau belajar melepaskan pengampunan itu bagi mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Bahkan ketika kami terus melakukan dosa, bahkan ketika kami terus jatuh dalam dosa Tuhan, Engkau dengan panjang sabar, Engkau masih menunjukkan kasih setia-Mu bagi kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau terus juga belajar seperti Engkau. Kami mau belajar bersabar Tuhan. Kami mau belajar sabar dan mengampuni setiap orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biar Tuhan ketika kami belajar dalam keseharian kami Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang menuntun menolong kami. Dan kami akan menjadi orang-orang yang memiliki buah roh kesabaran. Yang semakin nyata dalam kehidupan kami, semakin berbuah dengan besar, dengan lebat, dan menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, tolong kami ya Roh Kudus. Pimpin kami, tuntun kami dalam setiap kesabaran dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati bagi setiap sidang jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan hidup. Biar kiranya Engkau sendiri yang menaruh kesabaran dalam setiap hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Biar Roh Kudus memenuhi hati setiap anak-anak-Mu. Biar Roh Kudus yang memimpin, menuntun, memberikan kesabaran dalam hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Sehingga mereka dapat melewati setiap pergumulan hidup mereka bersama dengan Tuhan. Bersama dengan penghiburan daripada Roh Kudus. Dan kami tahu Tuhan, Engkau juga sendiri yang sudah melepaskan tubuh kami dari setiap sakit penyakit yang ada. Kami tahu Tuhan bahwa setiap sakit penyakit yang ada sudah dilepaskan dari setiap tubuh anak-anak-Mu saat malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan bahwa tubuh kami adalah bait-Mu yang kudus. Dan Kau akan membuat Tuhan kehidupan kami dengan tubuh kami ini dapat melayani beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bilur-bilur-Mu Tuhan. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan dengan sempurna tubuh kami ini Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, yang sudah sulit Tuhan untuk melakukan aktivitas. Biar kiranya Tuhan yang melimpahkan damai sejahtera, kekuatan, pengharapan yang senantiasa baru daripada Tuhan. Biar Tuhan mereka dipenuhi dengan janji-janji Tuhan, mereka dipenuhi dengan penghiburan dari Roh Kudus, dan mereka tetap kuat dan teguh hati dalam pengikutan mereka akan Tuhan. Tolong Tuhan, biar damai sejahtera, sukacita surga melimpah dalam hati pikiran mereka. Dan mereka tetap mengandalkan Tuhan. Mereka tetap mengasihi Tuhan. Mereka tetap menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan gereja yang ada, setiap aktivitas, setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berhadirat, Tuhan yang melawan setiap ibadah-ibadah kegiatan yang ada. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan beracara dalam setiap ibadah-ibadah kegiatan-kegiatan yang ada. Bahkan renovasi yang ada pun Tuhan, biar kiranya Tuhan juga yang menolong, memberikan hikmat, mencukupkan setiap kebutuhan yang ada. Dan kami percaya bahwa pada saatnya nanti Tuhan, gedung ini akan menjadi lebih baik untuk dapat menampung sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk dapat lebih nyaman kami beribadah, kami melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami pada malam hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang melimpahkan damai sejahtera kepada bangsa negara ini. Segala roh-roh pemecah, segala roh-roh kuasa jahat yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia, yang ingin membuat kericuhan di bangsa ini Tuhan. Setiap oknum-oknum yang tidak benar, yang bukan berasal dari Tuhan, kami mau patahkan, kami mau hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya rencana-Mu yang terjadi atas kehidupan bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan, Kau yang sudah memberkati bangsa ini dengan berlimpah. Kau sendiri yang akan terus menjaga bangsa ini. Kau yang terus akan melimpahkan damai sejahtera di
dalam bangsa ini Tuhan. Bahkan untuk kota kami tercinta, kota Mojokerto. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang membawa kesejahteraan, membawa damai sejahtera, kerukunan antar sesama kami masyarakat Mojokerto Tuhan. Dan biar selalu nama-Mu yang dimuliakan melalui kehidupan kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini. Dan biar segala kehidupan kami Tuhan, Engkau kuasai, Engkau terus pimpin Tuhan, agar kami terus mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kami dapat menghasilkan buah-buah roh yang semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Bapak, kami bersyukur. Mari saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang dapat bangkit berdiri, saya undang bangkit berdiri. Yang tidak bisa tidak apa-apa, tetap duduk saja. Kita akan mengakhiri ibadah doa penyembahan kita pada malam hari ini dengan kita mau sekali lagi memuji kebesaran Tuhan. Karena kita mau mengakui kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, karena Dia adalah Allah, satu-satunya Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar Kau Allah, sungguh besar Kau Allahku. Kami memuji Kau Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita angkat tangan kita saudara. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari yang indah, yang baik ini Tuhan. Biar kiranya Engkau sendiri yang berkenan menerima setiap pujian penyembahan kami pada malam hari ini, dan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Terus meteraikan firman-Mu dalam hati kami, biar Roh Kudus terus memimpin kehidupan kami, memenuhi kehidupan kami, menuntun kami, untuk kami sampai kami dapat menghasilkan buah-buah roh yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri ibadah doa penyembahan kami pada malam hari ini dengan memohon berkat yang daripada-Mu saja pada malam hari ini Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Biar kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus terus menyertai, memimpin, menuntun setiap langkah hidup kita dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya.
Mari saudara, kita terima berkat Tuhan ini dan kita akhiri ibadah pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang bersama saya sudah menerima berkat Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam saudara dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. In His name I find, in His name I find, in His name